warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Kayak mana kabarnya hari ini? Sehat nggak? Sehat. Hari ini siapa yang nggak datang anak-anak? Balkis. Kenapa Balkis nggak datang? Nggak tahu. Nanti kalau misalnya bilang kok jumpa sama Balkis, bilang kalau misalnya mau permisi sekolah, bilang sama ibu. Jangan nggak ada keterangan kayak gini ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang hari ini mau memimpin doa? Silahkan maju Alia. Terima kasih Alia. Jadi hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Hari ini adalah kalian menuliskan pesan moral ataupun amanat yang terdapat pada sebuah dongeng yang nanti kita baca. Selanjutnya adalah kalian dapat menuliskan pengalaman berterima kasih di dalam kehidupan ini. Dan selanjutnya materinya adalah kalian dapat melakukan gerakan meliukkan badan. Jadi tujuan kita mempelajari ini hari ini adalah agar kalian dapat menemukan pesan moral yang terkandung dalam sebuah dongeng. Selanjutnya tujuan mempelajari berterima kasih itu adalah agar kalian memahami pentingnya berterima kasih kepada sesama makhluk hidup. Dan tujuan kita mempelajari tentang melakukan gerakan memutar dan meliukkan badan adalah agar kalian dapat melakukan gerakan memutar dan meliukkan badan dengan tepat. Biar kita semangat hari ini belajarnya, jadi kita nyanyi dulu. Tahu lagu naik ke puncak gunung, tahu kan? Jadi hari ini kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Udah semangat apa belum? Sudah. Jadi kita hari ini coba buka bukunya halaman 10. Kita udah dibuka bukunya halaman 10. Jadi di situ ada Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Pernah dengar dongeng enggak? Pernah baca dongeng? Pernah. Kalau Alia, apa yang pernah dibaca dongengnya? Judulnya Alia. Si kancil juga. Ya. Jadi dongeng itu ada bermacam-macam. Dongeng itu adalah sebuah cerita yang berisi khayalan. Ada yang memang dia terjadi, ada yang memang tidak terjadi, yang ceritanya itu lebih ke zaman dulu gitu. Dan di dalam dongeng itu terdapat amanatnya. Jadi setiap dongeng itu mengandung amanat. Kita sambung lagi ya. Edo, Siti, dan Benny berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Jadi di sini ibu mau Raisa coba baca dongeng ini, Raisa. Ayo saya Raisa. Yang lain menyimak ya yang dibacakan Raisa. Duduk aja Raisa. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh dari
teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat saat beristirahat. Mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman berjalanannya, betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki sebuah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali. Itu yang belakangnya sambungannya, baca lagi Raisa. Pohon besar tersebut lalu berkata, kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih. Pohon itu berkata lagi, kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku. Raisa, silakan duduk kembali ke tempatnya. Nah, kan sudah dibaca oleh Raisa dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Pengarangnya adalah Aesop. Jadi ini adalah sebuah dongeng yang berceritakan tentang pengembara dan sebuah pohon. Jadi di dalam dongeng ini terdapat pesan atau amanat. Jadi ibu mau masing-masing kalian coba baca lagi nanti dongengnya, dipahami, terus dituliskan pesan apa yang terkandung dalam dongeng ini ya. Sekarang tulis di kertas ya. Nah, yang ibu suruh tadi. Nah, coba Alia bacakan apa yang Alia jawab. Pesan yang terkandung enggak? Satu aja ya. Satu aja. Kita sebagai manusia berterima kasih kepada pohon. Coba Raisa, jawaban Raisa apa yang itu? Sebagai manusia kepada pohon. Kita sebagai manusia apa kepada pohon? Kita sebagai manusia harus selalu bersyukur. Jadi yang dijawab Alia sama Raisa udah betul, udah benar. Ini ibu lengkapi lagi ya. Dalam cerita yang si pengembara dan sebuah pohon tadi kan adalah manusianya mengeluh kan, dibilangnya pohon ini tidak berguna karena tidak memiliki buah yang bermanfaat untuk manusia. Tapi dia nggak sadar bahwa dia berlindung di pohon itu. Dia dengan dedaunan yang dimiliki oleh si pohon, dia bisa berlindung dari sinar matahari. Dengan batangnya dia bisa bersandar, bisa beristirahat. Jadi kita sebagai manusia itu harus selalu bersyukur dengan apa yang kita dapat. Kayak misalnya dua pengembara tadi kan tidak bersyukur. Kita tidak boleh mencontoh sifat yang seperti itu. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada manusia lainnya, kepada Allah, kepada pohon dan makhluk hidup lainnya. Jadi dalam dongeng ini amanatnya adalah yang pertama itu kita harus selalu berterima kasih kepada sesama makhluk hidup, baik itu pohon, hewan, ataupun sesama manusia lainnya. Yang kedua adalah kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jangan melihat sesuatu itu dari satu hal, misalnya karena kayak cerita tadi, karena si pohon gak ada buah, jadi kita bilang dia gak berguna, padahal dia berguna kan. Jadi kita harus selalu bersyukur. Nah, selanjutnya ada di sini di halaman 12. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia, hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Nah, seperti yang ibu bilang tadi, kalau misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan itu sama-sama memiliki manfaat. Manfaatnya berbeda-beda, setiap makhluk yang diciptakan Allah itu pasti punya tujuan. Jadi jangan ngerasa kayak kita sebagai makhluk hidup nggak berguna gitu. Misalnya pohon ini sebagai makhluk hidup nggak berguna, jangan seperti itu. Kita harus selalu bersyukur dengan apa yang sudah diciptakan Allah, harus berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada makhluk hidup lainnya, berterima kasih kepada sesama manusia.
Karena di dalam dunia ini kita hidup saling ketergantungan. Kita kalau nggak ada tumbuhan kita nggak bisa makan, kalau nggak ada hewan kita juga nggak bisa makan. Kasih dan bersyukur itu saling berkaitan, karena dengan berterima kasih itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita. Tuhan sangat mencintai orang-orang yang bersyukur. Kalau kita misalnya bersyukur juga banyak dicintai oleh teman-teman. Jadi kita harus selalu bersyukur dan selalu berterima kasih kepada sesama makhluk hidup ya. Alia hari ini udah bersyukur apa belum? Sudah. Bersyukur sama siapa? Alia udah berterima kasih kepada siapa hari ini? Sama ibu, karena ibu sudah mengajar Alia. Raisa hari ini udah berterima kasih apa belum? Sudah. Jadi ibu mau kalian tuliskan 2 pengalaman kalian berterima kasih, baik itu kepada sesama manusia, kepada makhluk ataupun kepada makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan, ataupun kalian mau berterima kasih kepada Allah karena sudah memberikan kalian banyak hal yang kalian dapatkan. Terserah mau berterima kasih kepada siapa saja, yang penting 2 pengalaman berterima kasih. Ibu. Tugasnya sini kumpulkan, besok kita bahas ya, karena kita mau ke materi selanjutnya. Makasih. Nah, ini ibu bacakan kembali adalah bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar dan atau meliupkan badan dapat dilakukan dengan melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Nah, di sini ibu ada gambar. Yang pertama itu nih, ibu tempelkan dulu. Jadi olahraga merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita, karena kita masih diberi kesehatan. Jadi kita harus menjaga agar kita selalu sehat, jadi kita berolahraga. Jadi di sini terdapat beberapa gerakan. Yang pertama itu berdiri tegak. Ayo kita berdiri tegak, kita praktekkan ya. Habis itu ada bacaannya, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang seperti ini. Dikepalkan tangannya. Nah, selanjutnya putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya badan kembali berdiri tegak lagi. Selanjutnya ada rentangkan kedua tangan ke depan seperti ini. Nah, lalu selanjutnya putarlah badan ke arah bawah, membungkukkan badan. Jadi seperti ini. Selanjutnya liukkan ke badan ke atas, melentingkan badan. Jadi setelah seperti ini kita seperti ini. Bisa. Nah, kita ulang dari pertama ya. Kita kepalkan dulu tangan, berdiri tegak, lalu dikepalkan tangannya seperti ini, ditaruh di pinggang. Dah, putar ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Selanjutnya kita berdiri tegak lagi, rentangkan tangan ke depan, lalu menunduk seperti ini, lagi, gini lagi. Dan selanjutnya adalah melentingkan badan ke belakang. Nah, ini kegiatan ini bisa kalian lakukan kok misalnya pagi-pagi. Udah, silahkan duduk. Jadi kegiatan ini bisa kalian lakukan pagi-pagi. Kalau misalnya nggak mau olahraga yang lari-lari, kalian bisa melakukan yang ini di rumah aja, bisa di depan rumah misalnya, baru setiap sholat subuh melakukan ini ya. Setelah kita mempelajari hari ini pembelajaran kayak mana, menyenangkan atau enggak? Jadi setelah kita belajar dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau menyimpulkan?
yang pembelajaran hari ini siapa yang menyimpulkan? Coba Raisa, apa simpulan? Situ aja duduk, nggak apa-apa. Oh berdiri juga nggak apa-apa. Udah duduk aja. Amanat sebagai bentuk terima kasih kepada Sama makhluk hidup. sesama makhluk hidup. Terima kasih Raisa. Alia, apa yang bisa disimpulkan Alia? Olahraga sebagai terima kasih. Ya, olahraga sebagai bentuk rasa syukur kita kan kepada Allah. Dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini adalah di dalam sebuah dongeng itu terdapat amanat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi amanatnya adalah kita harus selalu berterima kasih dan bersyukur kepada sesama makhluk hidup. Dan tadi ada pentingnya mengucapkan terima kasih. Dan satu lagi tadi yang dapat kita simpulkan adalah melakukan gerakan olahraga itu termasuk bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur kita karena masih diberikan kesehatan. Jadi kita selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga. Pembelajaran kita hari ini ada yang belum mengerti? Udah mengerti Raisa? Jadi nanti kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita minggu depan. Jadi terima kasih karena udah datang hari ini. Terima kasih karena kita sudah belajar bersama-sama. Jadi kita ucapkan alhamdulillah karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga kita sampai ke rumah dalam keadaan yang sehat, besok balik lagi ke sekolah dalam keadaan yang sehat. Jadi kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Jadi ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam